Shalom. Saya sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari pada malam hari ini kita mulai ibadat kita. Kita akan pujikan dengan satu pujian, dengan apa akan ku balas.
sehingga kami ada sampai hari ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini di mana kami boleh menghampiri tata kasih karunia melewati ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji, memuliakan dan mengagungkan Kau. Kami ingin menyembah Engkau sebagai rasa terima kasih kami kepada Tuhan untuk membalas cinta kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh merasakan suasana surgawi ada di dalam kehidupan kami ketika kami datang kepada Tuhan lewat ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu ke dalam tangan-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, LCD, demikian pula paduan suara ke dalam tangan kami serahkan, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menguduskan kami, biarlah kami layak untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Terlebih pengurapan darah yang kudus Tuhan nyatakan, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan dengan berebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah sore hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Dengan berbagai macam cara Tuhan menolong kita di luar nalar pikiran kita, tapi Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik buat kita. Sungguh Kau mempesona Tuhan segala perbuatan.
nama Tuhan, lewat darahnya yang tertumpah menyucikan hidup kita untuk kita bisa menjadi sama seperti dengan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, biar lewat kebenaran firman Tuhan, iman kami, kehidupan kami, kita semuanya dibangkitkan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Puji syukur, puji hormat kepada Tuhan. Seperti bicara Bapak, saat ini kami siap dibentuk. Biar Tuhan tangan kasih-Mu menjamah kehidupan kami, anak-anak yang hadir pada malam hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan, menyiapkan kehidupan kami, dan sebentar akan mendengarkan sabda firman. Urapi kami Tuhan, setiap hati, setiap pikiran yang hadir pada malam hari ini. Jadikan kehidupan kami tanah yang subur. Firman Tuhan yang kami terima Tuhan boleh tumbuh berkembang dan nantinya boleh menghasilkan buah. Kami persembahkan hamba-Mu Tuhan, malam hari ini telah percayakan untuk menyatakan sabda firman. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Segala persiapannya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari Tuhan berbicara pada malam hari ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai Tuhan penyampaian firman-Mu pada malam hari ini. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang ingin mencuri berkat kami menyatukan hati bersama sidang jemaat. Kami patahkan dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan,
senantiasa menguasai ibadah kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan seru doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tak lupa saya sampaikan selamat datang ke Bapak Tulus, selamat bergabung kembali dalam penggembalaan di Gereja Bukit Siap. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sedia. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan. Mari pada malam hari ini kita mengisi hidup kita, jiwa kita, hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan sajalah yang sanggup untuk menuntun hidup kita di dalam dunia yang semakin hari semakin tidak benar. Tetapi oleh karena kekuatan firman Tuhan, sinilah kita nanti akan mampu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan memberikan tema petani yang sukses. Seorang petani tentunya memiliki satu cita-cita, apa yang ditanam itu menghasilkan yang terbaik dan bahkan bisa panen melimpah, sehingga kerja kerasnya, biayanya, tenaganya itu benar-benar mendapatkan imbalan yang luar biasa. Nah, ini juga dipakai sebagai gambaran dalam firman Tuhan untuk memberi kemudahan kita di dalam pengertian kita apa yang menjadi rencananya Tuhan. Ya, kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang petani yang sedang menggarap sawahnya, menggarap lahannya, dan disertai dengan kesabaran, ketekunan, keuletan, supaya bisa panen dengan sukses, supaya bisa panen dengan baik. Jadi seorang petani untuk mempersiapkan tanamannya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tentunya dibutuhkan kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Kan gak mungkin seorang itu setelah menanam padi lalu dibiarkan aja gitu, terus pokoknya nanti 3 bulan panen. Kan gak mungkin. Setiap pagi datang ke sawah, dilihat airnya bagaimana. Yang ditanam itu dimakan sama hama atau enggak. Kalau rusak diganti.
Dalam perjalanannya itu beberapa hari dilihat apakah ada tumbuhan rumput-rumput di sela-sela padinya. Kalau ada dicabuti, dibuang. Dan mulai musim memumpuk. Semuanya itu menjadi suatu kejadian yang kompleks, yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Maka disitulah nanti apa yang ditanam oleh petani itu bisa menghasilkan yang baik. Tetapi kalau setelah menanam lalu ditinggal pergi, nggak pernah ditengok, ada airnya enggak, banyak rumputnya enggak, perlu dipupuk atau tidak, ya saya yakinlah nggak akan panen. Bisa-bisa dimakan kambing tetangga, nggak jadi panen. Nah, sebabnya di sini dipakai suatu perumpamaan, ya. Jadi bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Ada satu apa? Kesabaran. Saudara, banyak berita mulai tahun 90 di dunia ini mengatakan Yesus akan datang. Ada yang mungkin sampai tanggalnya, sampai bulannya, tapi semuanya itu bohong. Kita semua mengerti firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak, malaikat tidak, hanya Bapa yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Itu sebabnya kita harus sabar. Sabar di dalam menjalankan ketekunan keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga di sini dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Meneguhkan itu memupuk iman kita supaya iman kita itu teguh, gak gampang jatuh, gak gampang roboh, gak gampang kalah oleh godaan-godaan yang lain. Ya seperti gambarkan petani tadi, sabar merawat padinya. Kalau ada rumput campur, kalau kurang air kasih air, waktunya mumpuk dipupuk. Itu juga iman kita. Iman kita ini juga harus, kata Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan takut. Jadi orang yang berjalan di dalam iman itu tidak diam. Tidak diam. Banyak yang harus dipersiapkan, banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diusahakan, dan banyak yang harus ditinggalkan. Yang baik ditinggalkan, yang kurang dikejar sampai mendapatkannya. Ditandaskan kembali sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan sejak zaman kita mengenal, sejak kita lahir, ini sudah dibicarakan bahwa Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kenapa Pak? Sekarang saya umur 70 tahun kok tidak datang-datang. Katanya sudah dekat. Nah begitu ya. Saya dulu mengenal Kristen itu kalau nggak salah umur ya 13 tahun ya. Kalau nggak 14 tahun sampai lupa. Soalnya SMP ya. Ya memang saya waktu TK itu dididik kekristenan. Tapi saya bergereja itu mulai SMP. Dan firman ini sama, Tuhan sudah dekat. Dan sekarang umur saya 61 tahun, masih dikatakan Tuhan sudah dekat. Kenapa firman Tuhan dikatakan seperti ini? Supaya kita menjadi orang-orang yang mau bekerja dan bersabar sampai iman kita kedapatan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Jadi di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus, anggap saja nanti malam Tuhan itu datang. Sehingga kita ini mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Juga menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Karena nanti malam Tuhan datang. Tuhan sudah dekat.
Sampai mana dekatnya? Nanti malam. Adanya seperti itu. Jadi ini untuk memacu iman kita supaya selalu berjaga-jaga dan siap sedia kapan saja Tuhan datang. Coba seandainya firman Tuhan dikatakan Tuhan datang tahun 3000, pasti saudara bersalah, aduh, saya nanti baik. Ya. Tuhan sudah datang. Nah, ini ada dua versi. Kedatangan Tuhan secara nyata, Yesus datang di dunia kedua kali, atau kedatangan Tuhan untuk menjemput kita pulang ke rumah Bapa. Ada yang tahu kapan kita mati? Apakah setelah mati harus ditandai dengan sakit? Tidak. Nah, ini menunjukkan kita harus siap. Tuhan sudah dekat. Siapa tahu nanti malam saya mati. Loh, aku kok masih sembrono? Aku kok rasanya masih belum pantas ketemu Tuhan. Nah, itu harus dipertanyakan. Jangan-jangan nanti malam aku mati. Pernah kita berpikir seperti ini? Ada Musubi mengatakan, jika kau beragama, anggaplah besok kamu mati. Jika kau beragama, dengan demikian kamu mempersiapkan imanmu, keyakinanmu, hidupmu dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika kau bekerja, anggaplah hidupmu 1000 tahun lagi. Kerja keras untuk mempersiapkan hidup 1000 tahun. Tetapi kalau tak beragama, anggap aja besok aku mati. Nah, orang mati itu kriterianya di dalam firman Tuhan harus benar supaya bisa berkumpul dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus, sebab Allah itu kudus. Di saat kita belum mempersiapkan kebenaran dan kekudusan, maka disitulah kita harus selalu bertanya, kapan aku mati? Sehingga seperti petani ini bersabar. Bersabar apa? Menghadapi rintangan-rintangan itu harus sabar, jangan kalah. Tuhan. Jadi di dalam ayat 9 katakan, jangan kita berbuat tidak seperti bersungut-sungut, saling mempersalahkan. Ya tadi mungkin memperdebatkan, katanya Allah itu datang, katanya Tuhan sudah dekat, kok gak teko-teko, sehingga menjadi satu perdebatan, menjadi satu persungutan. Bukan mengerjakan imannya dengan benar, tetapi bersungut-sungut dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka kalau kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, maka firman Tuhan memberikan teladan untuk mencontoh ketekunan para nabi-nabi. Ketekunan para nabi-nabi. Di sini yang disebut adalah Ayub. Bagaimana Ayub itu menghadapi penyakitnya, tetapi tetap sabar. Sabar. Bahkan Ayub di dalam firman-Nya, jika Allah memuji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Ada yang berani malam hari ini bicara seperti itu? Saya pun tidak berani. Nah, jikalau kita belum berani, maka kita harus bertekun. Bertekun apa? Membenahi diri kita masing-masing, membenahi iman kita masing-masing, supaya iman kita itu berpadangan dengan Injil Kristus. Minggu kemarin saya berfirman itu nggak janjian sama Mbak Yanti, sama yang saya sampaikan dengan yang disampaikan Mbak Yanti itu kalau dirangkum sama, syarat hidupnya sama seperti Kristus hidup di dunia. Itu intinya. Itu tanda kalau kita
mengasihi Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-6, ayat 6-nya itu ditutup dengan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup di dunia. Siapa ditekankanlah di sana bagian sama. Hendak Tuhan apa yang menjadi rencananya Tuhan di zaman kekecilan. Nah, kita harus menekuni teladannya Ayub sampai pada akhirnya Ayub mengalami satu kebenaran. Ayub panen di dalam dia mempertahankan imannya, sehingga keadaan Ayub dipulihkan menjadi 2 kali lipat. Keluarganya, anak-anaknya, kekayaannya, apa saja dilipat gandakan oleh Tuhan. Jadi Pak Ayub, kalau saya bahasakan dengan ayat 7 ini, boleh panen dengan sukses. Karena sabar, tekun, ulet, gak bersungut-sungut pada saat menghadapi persoalan, gak bersungut-sungut Ayub. Dan bahkan dia berani mengatakan, jikalau Tuhan puji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Nah, itulah yang harus kita teladani di dalam perjalanan iman kita. Sebab rencananya Tuhan tidak ada yang mengatakan rencananya Tuhan tidak menghendaki seorang pun. Tuhan tidak menghendaki seorang pun masuk di dalam api neraka, di dalam api neraka. Itulah rencananya Tuhan. Dan Tuhan tetap ingin semua orang yang telah dipilih dan dipanggil hidup bersama-sama Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 Tuhan kesana menyediakan tempat bagi kita, bekerja menyediakan tempat. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Dan itu harus menjadi anak-anak kita. Kita berani menderita di dunia ini untuk memperoleh rumah yang disediakan Tuhan di surga. Apakah sebaliknya ini? Kesengsaraan kita untuk melawan kebenaran, mempertahankan, kalau dibandingkan dengan upah yang kita terima, apakah sebanding atau tidak? Kan tidak sebanding sama sekali. Tidak sebanding. Kenapa saya mengatakan tidak sebanding? Sebab harganya surga itu seharga nyawanya Tuhan Yesus. Nah, nyawa kita dibanding dengan nyawanya Tuhan Yesus itu ada apanya? Gak ada apa-apanya. Nah, mari pada malam hari ini kita tetap belajar dengan firman-firman yang telah diajarkan kepada kita untuk kita laksanakan di dalam hidup kita. Ya. Inilah keluhan Tuhan terhadap bangsa Israel. Yesaya 5 ayat 1-7. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Tuhan sudah memilih merencanakan sesuatu yang baik. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yesaya 5 ayat 1-7. Agak panjang. Yesaya 5 ayat 1-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuat batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur mulia. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggur itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur itu yang belum kuperbuat padanya? Ini pertanyaan tuh. Apa yang belum aku lakukan? Apa yang belum aku perbuat? Lagi, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau beritahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku ini. Aku akan
menebang pagar dirinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuh semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda adalah taman-taman kegemaran. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kezaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tuhan berkeluh kesah. Orang-orang yang telah dipilih dan telah dipanggil dikabarkan sebagai kebun anggur yang berdakwah, dicampur, dipagari, disiangi, dijaga. Ya seperti saya terangkan Pak Taminan. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan kebun anggur yang terbaik. Dinanti, tetapi apa yang dihasilkan? Anggur yang asam. Sehingga Tuhan mengatakan, apa yang belum aku lakukan untuk kebun anggur? Sampai Tuhan bertanya, apa sih yang belum aku lakukan? Kok bahasanya seperti itu? Kok buahnya hanya anggur yang asam? Ditutup dengan firman Tuhan. Ya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaluan. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Kebun anggur itu ialah kaum Israel. Saya dan saudara ini adalah Israel rohani, kata Rasul Paulus. Tuhan sangat menanti orang-orang Israel yang telah dipilih untuk benar-benar bisa menghasilkan buah yang baik. Tuhan sudah memberikan alat. Tuhan sudah memberikan penyertaannya oleh Roh Kudus yang sanggup untuk apa? Mengajak, mengingatkan, dan menguatkan untuk melakukan firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan akan memberi alat. Tuhan memberikan penolong pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, supaya umatnya ini, supaya kebun anggurnya ini yang dipanggil tadi kekasihnya itu mampu menghasilkan buah yang baik. Nah, hendaknya ini kita jaga di dalam hidup kita, supaya kalau Tuhan ingin kita ini berbuat adil terhadap sesama dan terhadap Tuhan, itu berbuah manis. Dan di saat Tuhan menanti kebaikan-kebaikan kita, itu benar-benar terjadi, bukan keonaran. Bukan keonaran. Itu sebabnya dimanapun kita berada, selalu ditekankan untuk bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan, apalagi banyak. Untuk bisa menjadi terang, untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi teladan, itu harus berani berkorban. Apakah itu berkorban tentang tenaga? Apakah itu berkorban tentang apa yang kita punyai? Apakah itu berkorban tentang pikiran kita, ide-ide kita? Apakah kita harus mengorbankan hati dan pikiran kita untuk menjaga supaya orang lain itu melihat kita ini Israel yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Itu tinggal kebenaran dan berkorban. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Yang lain boleh, itu aku nggak boleh. Saya punya uang
yang lain boleh itu, tapi saya tidak boleh. Menanya, tujuannya apa? Supaya tetap dibaca orang menjadi orang Kristen yang benar. Nah ini yang dinanti Tuhan. Nah di saat kita tidak memperhatikan buah yang dinanti oleh Tuhan, maka Tuhan akan mencabut semua fasilitas yang ada di kebun anggur ini. Yang tadi dikasih pagar, diambil pagar. Yang tadi dirawat lagi. Yang tadi dijaga supaya tidak diinjak-injak oleh binatang liar, dibiarkan supaya diinjak-injak dan menjadi musnah. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara fisik mungkin kita baik-baik saja. Bahkan secara fisik mungkin kita merasa diberkati. Bagaimana iman kita? Bagaimana kondisi kekristenan kita? Apakah sudah layak buahnya untuk dinanti oleh Tuhan? Ini yang harus kita pertanyakan di hati. Supaya firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, itu menjadi bagian di dalam pikiran kita. Kalau kita belum memenuhi standar kriteria ini, maka fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita dicabut. Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu hebat, tetapi daging itu lemah. Di saat daging itu gak mau menurut, gak mau setia seperti ayu, maka Roh Kudus itu diam. Diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, ditegur sekali, diajar, diam, maka dibiarkan. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita dibiarkan oleh Tuhan. Iman-iman yang dibiarkan oleh Tuhan, yang sudah tidak merasakan apa-apa, itu berbahaya. Contohnya, aku melakukan ini kok tidak ada apa-apa ya? Aku melanggar kesalahan ini kok berkatku kok ciake. Aku melanggar ini kok banyak sehat-sehat saja. Hati-hati. Tetapi di saat kita melakukan kesalahan, di situ langsung ada teguran. Itu namanya mesti diperhatikan juga. Itu sebabnya untuk saya katakan, bersukacitalah kalau kita masih dinasihati, masih diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan berontak, jangan marah. Bergembiralah kalau kita masih dinasihati. Saya melihat kejadian di televisi, di lintasan kereta api, ada seorang naik motor, sudah teriak, "Pak, jangan, Pak, lanjut, habis." Coba seandainya masih mau dinasihati, nggak ludes. Sebabnya adalah firman-firman yang kita terima setiap saat, anggap itu sebagai berkat di dalam hidup kita, untuk menjaga iman kita, untuk menasihati jiwa-jiwa kita. Sebab kita manusia selalu bertarung, selalu diberi pilihan untuk memilih. Apakah Tuhan memaksa? Ya. Tuhan memberikan pilihan. Kamu memilih ke kanan atau ke kiri. Kamu memilih masuk pintu yang lebar, atau kamu memilih masuk melalui pintu yang sempit dan sesat. Tergantung kita. Mau pilih mana? Kalau pilih lewat pintu yang sempit, susah.
Karena sesat, sempit, sesat. Banyak aturan, banyak sekali aturannya. A nggak boleh, B nggak boleh, C nggak boleh, D nggak boleh, banyak aturannya. Tetapi kalau pilih pintu lebar A, B, C, D, E, F, G, semua boleh. Dibiarkan begitu. Tapi ingat, semua fasilitas penjagaan dari Tuhan dicabut. Akibatnya mungkin belum di dunia ini, tapi di dunia kekekalan nanti, maka kita digambarkan seperti seorang kaya yang selalu berjubah ungu, dan ada seorang miskin yang selalu meminta. Maka keadaannya berbeda. Yang ini setelah mati, yang miskin setelah mati di pakuan Abraham, yang kaya setelah mati di lautan api. Tidak bisa ditebus dengan apapun. Jadi saudara sekalian, kalau kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi orang yang bijaksana, untuk menjadi orang yang berjaga-jaga, untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan selama 70 tahun saja. Itu sebenarnya gak lama dibandingkan dengan kekekalan yang tidak terbatas. Ya. Upah yang kita terima kalau enak-enak selamanya, kalau susah-susah selamanya, bayangkan. Atau begini, sekarang usia kita sudah berapa? Anggap aja nanti sampai umur 80 aja. Berarti saya kurang 19 tahun. Saudara kurang berapa? Kan tidak sampai 70 tahun. Firman Tuhan mengatakan bertobatlah dan hasilkan buah di dalam pertobatanmu, yaitu kebenaran. Dalam Lukas 8 hasilkanlah pertobatanmu, yaitu kebenaran, kata Tuhan. Jadi sisa umur kita ini kita ubah, kita tinggalkan masa lalu menuju hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus juga memberikan teguran yang sangat keras di dalam Matius 3:10. Matius 3:10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti, garis bawahi dengan kata-kata pasti, ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi teguran ini bukan teguran dari surat-suratnya Rasul Paulus, teguran dari Tuhan Yesus di dalam Matius 3. Itu sebabnya di dalam ayat 8 tadi yang saya katakan, Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu kebenaran. Hasilkanlah sesuai dengan pertobatan, berbuah yang baik, yaitu kebenaran. Sebab kalau tidak, pasti ditebang. Pasti ditebang. Saya rasa tidak ada seorang pun yang mau ditebang. Saya yakin pasti semuanya ingin tidak ditebang. Untuk itu mari kita hasilkan buah pertobatan kita, yaitu buah yang baik, sesuai dengan kebenaran firman. Diajar apa kita firman Tuhan? Yaitu yang kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan firman yang kita terima dan menjadi berkat bagi orang lain, dapat memuliakan Tuhan, itu namanya berbuah baik. Kalau kita hanya mengerti mendengar firman Tuhan, tetapi tidak sampai pada berbuah, maka itu belum sampai pada tujuan.
Jadi firman yang kita terima harus kita aplikasikan di dalam perbuatan kita, sampai nama Tuhan dimuliakan, sampai orang lain itu mengakui bahwa Kristus itu luar biasa, sampai orang yang belum mengenal Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen itu baik. Jangan sampai tetangga kiri kanan kita mengatakan, katanya Kristen kok seperti itu. Di sini bertengkar, di sana bertengkar, di sana dimusuhi orang, di sini kan taruh. Mari kita harus melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan buah. Tadi malam saya bercanda sama istri saya dapat berkat, mau mantu dapur saya rubuh, hidup karena kayu-kayunya sudah laku. Rencananya sih tak betuli setelah punya kayu, tapi gak ikuti, sehingga harus benahi. Dan di saat dibongkar, ternyata kayu-kayunya itu dimintai sama tetangga-tetangga untuk membenahi adalah, untuk membenahi empernya, untuk membenahi dapurnya dan lain-lain sebagainya. Saya katakan di Tuhan, bongkaran kita jadi berkat untuk tetangga-tetangga. Padahal secara sebetulnya saya juga masih membutuhkan kayu itu, masih membutuhkan, karena di rumah sebelah juga rontok kayunya. Jadi saya harus merelakan, mengutamakan orang lain lebih utama dari kepentingan saya sementara. Saya yakin di belakang ini nanti Tuhan menyediakan. Dan itu membutuhkan kerelaan. Gak boleh protes. Karena apa? Minta dengan resmi. Mas aku minta ya, Pak aku minta ya. Iya monggo, silakan. Puji Tuhan. Nah, buah-buah pertobatan itu harus nyata. Nah, bagaimana supaya jiwa kita selalu berbuah? Bagaimana supaya hidup kita itu selalu bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain? Lanjut Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini rumusnya. Jadi orang yang ingin bisa mengeluarkan buah sampai pada masa tuanya masih tetap berbuah, tanamkanlah hidupmu di bait Allah. Tanamkanlah hidupmu di pelataran bait Allah. Menanamkan diri di dalam pelataran bait Allah bisa berbicara dalam pelayanan, dalam kesetiaan beribadah, di dalam keseriusan untuk beribadah. Dan di dalam kita menanamkan diri di dalam bait Allah, itu menunjukkan bahwa kita haus akan firman. Kita mau dididik oleh firman. Kita mau ditegur oleh firman. Kita mau dinasehati oleh firman Tuhan sampai bertunas, jadi sampai bertumbuh. Sebab dikatakan di dalam firman ini awalnya mereka yang ditanam. Kalau tidak sampai mengeluarkan tunas, berarti yang ditanam itu mati. Tetapi sampai kalau mempunyai tanda sampai mengeluarkan tunas, berarti yang ditanam itu hidup, bertumbuh. Di mana bertumbuhnya? Di dalam bait Tuhan, bukan di luar sana.
Itu kan kita ingin berbuat sampai pada masa tua. Tetapi justru orang lebih suka menanam kesenangan-kesenangannya di luar sana. Semakin banyak fasilitas, semakin banyak ide-ide di sini. Nanti minggu depan ke sini, situ, sana. Aku akan bersuka cita sana. Pak Pendeta Cornelius sebagai gembala sudah mengingatkan, tak conteknya, sudah mengingatkan yang kok ibadah disik baru ngecero, tak contek, itu yang benar. Boleh saudara menikmati hasil jerih lelahmu, boleh, tetapi tanamkan dulu jiwamu di dalam baik Allah sampai bertunas. Jadi ada jangan kita masuk gereja tetapi tidak ada buahnya. Jangankan buah, bertunas saja. Jadi kalau kita keluar masuk gereja itu harus sampai bertunas dan berbuah. Itu yang benar. Sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang benar-benar bertemu dengan Tuhan, yang pada awalnya dikatakan tadi, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak takut. Tidak takut. Kenapa orang takut dengan kedatangan Tuhan? Katanya Bapak Yesus tak contek juga, karena tidak siap. Pak Cornelius mengatakan di penghiburannya keluarga Bapak, kenapa orang takut mati? Karena tidak siap. Dan siap berbahagia bertemu Tuhan. Siap. Nah, mari kita dimanjakan kasih Tuhan. Saya rasa kita semua ingin menjadi orang yang bisa mengeluarkan buah sampai pada masa tua masih berbuah. Bukan berbuah kelaluan, tetapi berbuah kebenaran, di mana nanti nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan semakin hari semakin lebar. Banyak orang bertobat karena perbuatan-perbuatan kita. Banyak orang yang percaya karena kesaksian iman kita, kesaksian hidup kita dibaca orang, dilihat orang, dirasakan oleh orang buah kita. Bukan buah yang asal, tapi buah yang baik. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Layanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Cornelius. Nanti pujian kita saya persiapkan. Mari kita pujikan kasih setiamu yang berada. Betapa besar dan setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Karena khusus dalam kebenaran firman-Nya yang sudah disampaikan malam hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita bisa menghadapi kasih setiamu yang berasa. Lebih tinggi dari langit biru.
Tuhan Tuhan. Hanya puji dan sembah ini yang bisa kami naikkan di hati Tuhan. Tuhan, bicara tentang hari akhir, semua mengatakan akan terjadi. Bahkan mungkin sudah sering kali kalimat itu kami dengar. Tuhan, kami yakin hari Tuhan itu adalah rahasia yang penting, rahasia yang begitu hebat, sehingga Tuhan Yesus pun tidak mengetahui kapan itu terjadi. Sehingga firman Kau ibaratkan sebagai petani, dan Kau pesan agar petani bersabar dan teguhkan hati. Demikian Tuhan, berikan kepada kami. Bahkan untuk penantian ini, kami benar-benar bisa melakukan hati kami. Kapan datangnya itu kami tidak mengerti. Kami hanya bisa, Tuhan, berserah padamu. Kami selalu dekat padamu, dan kami yakin itulah jalan yang terbaik yang Tuhan kehendaki kepada setiap umat yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Buat firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, kiranya firman ini benar-benar bisa membuka mata hati kami sebelum hari akhir itu datang. Berikanlah kepada kami hikmat agar kami hidup selalu berjaga-jaga diri. Kami hidup selalu di dalam kuasa Tuhan, sehingga langkah-langkah kami Tuhan, kami tidak akan jauh dan kami tidak akan tergelincir, karena Tuhan akan selalu menuntun kami. Terima kasih. Kami doakan hamba-Mu yang sudah berikan firman bagi kami. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang dihadapi. Kami yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang dibutuhkan. Untuk itu Tuhan, kiranya kuasa Tuhan menyertai agar setiap firman yang sudah dipersiapkan agar nanti bisa disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan pujian besar anugerah. Saya dan semua bagi berdiri. Haleluya. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menghasilkan buah yang baik dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami telah berdoa untuk Ibu Gembala, kami menyerahkan untuk Ibu Mestia, kami berdoa untuk Ibu Aminah, untuk Ibu Soleman, Ibu
untuk Ibu Vanessa ke dalam tangan-Mu, maupun Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan Bapak-Ibu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan rencana pernikahan saudara kami Yusa dengan saudari kami Tias yang akan berlangsung bulan depan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan kedua calon mempelai maupun keluarganya, supaya dapat melaksanakan panggilan Tuhan lewat pernikahan yang akan dilakukan nanti. Segala sesuatu yang diperlukan Tuhan akan cukupkan agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk ulang tahun pemuda yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya menjadi kaum muda yang semakin dewasa, menjadi kaum muda yang semakin maju, semakin bertumbuh, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Untuk itu gerakan seluruh kaum muda di tempat ini untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ulang tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka, tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Taruhkan hati yang setia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang hidup di bangku sekolah, mulai dari perguruan sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaatnya yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang, dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan